Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tugianto dengan NIM 430300054. Di sini saya akan sedikit menyampaikan ringkasan materi tentang tauhid. Makna tauhid. Secara bahasa, tauhid dalam bahasa Arab adalah musdar dari kata wahada yuwahidu. Sahih Utsaimin menjelaskan lafaz tauhid secara bahasa adalah menjadikan sesuatu menjadi sesuatu yang tidak bisa menjadi benar atau tauhid kecuali dengan nafi atau penolakan dan itsbat atau penempatan. Secara istilah, tauhid mempunyai dua pengertian, yaitu yang pertama pengertian umum, yaitu mengesahkan Allah dalam hal semua yang menjadi kekhususan Allah dengan ilmu, keyakinan, amalan dari semua berhubungan dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah dalam hal ibadah kepadanya, yaitu hanya beribadah kepada Allah saja. Makna lain dari tauhid selain dari istilah di atas adalah tauhid adalah mengesahkan Allah dalam hal rububiyah, uluhiyah, nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang tinggi, dan meyakini dengan kenabian Muhammad SAW. Tauhid adalah beriman dengan keesaan Allah dan mengikhlaskan dalam setiap ibadah, baik dengan perkataan, perbuatan, atau keyakinan. Jenis-jenis tauhid. Yang pertama, tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam hal pengaturan, penguasaan, dan penciptaan setiap sesuatu. Maksudnya adalah bahwa hanya Allah yang berhak mengatur, menguasai, dan menciptakan setiap sesuatu. Yang kedua, tauhid asma was sifat, yaitu pernyataan bahwa Allah adalah mengetahui setiap sesuatu, berkehendak atas setiap sesuatu. Dialah yang menghidupkan, yang maha perkasa, tidak lupa, dan tidak tidur. Yang ketiga, tauhid uluhiyah atau ilahiyah atau ubudiyah, yaitu mengesahkan Allah saja dengan semua jenis ibadah yang tampak dan tersembunyi, mengikhlaskan perbuatan hanya untuk Allah saja dari semua makhluk, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun atau seseorang pun, baik itu malaikat atau nabi. Yang selanjutnya, pembatalan tauhid. Pembatalan tauhid yang pertama, berbuat syirik atau musyrik. Yang kedua, menjadikan sesuatu sebagai perantara antara dirinya dan Allah. Yang ketiga, orang yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau orang yang berbuat musyrik atau ragu dalam kekufuran orang musyrik. 4. Orang yang mempunyai keyakinan bahwa selain petunjuk Rasulullah SAW adalah lebih sempurna dari petunjuk Rasulullah SAW, atau keyakinan bahwa selain hukum Rasulullah SAW lebih baik dari hukum Rasulullah SAW. 5. Orang yang mengutamakan sesuatu marah dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang keenam, istiza, mengejek atau mengolok-olok sesuatu dari agama Allah. Sihir, orang yang mengerjakan atau ridho dengan perbuatan sihir. 8. Tampaknya kemusyrikan yang jelas pada kaum muslimin. 9. Orang yang berkeyakinan bahwa sebagian manusia boleh keluar atau menyimpang dari syariat Rasulullah SAW. Yang terakhir, berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya atau mengamalkannya. Cukup sekian ringkasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tugianto dengan NIM 430200054. Di sini saya akan sedikit meringkas materi di atas mengenai memahami nama rukun iman dalam agama Islam. Untuk memahami iman, kita membutuhkan akal dan wahyu sebagai sarana untuk beriman kepada Tuhan. Akal dan wahyu sebagai sarana mengimani Tuhan. Cara Allah mengajari manusia tentang agama Islam yaitu dengan melalui hadis atau Al-Quran. Ketika lewat hadis, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW untuk bisa
disampaikan kepada umatnya agar dapat dipelajari. Dan di sisi lain, manusia juga mempunyai akal untuk mencari tentang siapa Tuhannya. Contohnya seperti Nabi Ibrahim, yang dimana orang tuanya bukan seorang muslim. Nabi Ibrahim memakai akalnya untuk mencari tahu siapa Tuhannya. Ada dua cara untuk mengimani Tuhan. Yang pertama memakai wahyu, yang kedua memakai akal. Mengenal ayat-ayat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ayat kauniyah adalah pertanda keagungan Allah yang dijelaskan lewat kejadian alam semesta dan dapat dipahami lewat sisi logika. Yang kedua, ayat kauliyah, yaitu pertanda keagungan Allah yang dijelaskan lewat wahyunya, yaitu Al-Quran. Kemudian selanjutnya iman. Iman secara istilah yaitu sebuah kepercayaan yang di dalam hatinya tidak ada keraguan sedikit pun, sehingga berpengaruh pada ucapan dan perilaku. Dimensi dalam iman ada tiga, yaitu membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan perbuatan. Rukun iman ada 6, yaitu yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasulullah, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Cukup sekian ringkasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tugianto dengan NIM 43030200054. Di sini saya akan membahas materi tentang golongan Syiah dan asalnya. Pengertian Syiah menurut etimologi. Secara bahasa, Syiah memiliki arti kesamaan dan kesesuaian dalam perkara keyakinan atau perbuatan, dan tanpa yang satu mengikuti yang lain. Sebagaimana Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Syiah dari Nabi Nuh alaihissalam. Wa in min dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar masuk golongan Syiah. Beberapa pecahan dari golongan Syiah yang namanya terkemuka. Yang pertama Itsna Asy'ariyah, Wasatiyah, 3 Yaitiyah, 4 Gulat. Syiah Itsna Asy'ariyah. Syiah golongan ini adalah yang meyakini dan berbayat pada 12 imam. Mereka disebut dengan Syiah Itsna Asy'ariyah. Yang kedua Syiah Sabi'ah. Golongan Syiah Sabi'ah namanya hampir sama dengan Itsna Asy'ariyah, yang yaitu berdekatan dengan jumlah imam yang diyakini hanya saja jumlah imam yang mereka yakini 7, maka namanya menjadi Syiah Sabi'ah. Yang ketiga Syiah Zaidiyah. Golongan ini mengakui Zaid bin Ali sebagai imam kelima, putra dari imam keempat Al-Zainal Abidin. Hal ini menjadi pembeda dengan golongan Syiah yang lainnya yang mengikuti Muhammad Al-Baqir. Yang terakhir Syiah Bulat. Golongan Syiah ini dianggap kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib yang berlebihan atau ekstrim di antara doktrinnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tugianto dengan NIM 43030200054. Di sini saya akan menyampaikan sedikit ringkasan dari materi di atas tentang Khawarij. Khawarij berasal dari bahasa Arab khoroja, yang artinya keluar, memberontak, timbul. Khawarij secara istilah menurut para ulama dalam ilmu kalam, Khawarij adalah suatu kelompok atau aliran yang keluar dari kekhalifahan Ali bin Abi Thalib karena tidak sepakat dengan arbitrase kelompok Muawiyah sehingga perang dengan kelompok Ali. Akhirnya kelompok Ali pun kalah di perang Siffin. Nama perang itu adalah perang Siffin. Setelah kelompok Ali kalah perang, banyak orang yang keluar dari golongan Ali atau disebut dengan Khawarij. Di sini ada 16 doktrin dari ajaran
ajaran Khawarij. Yang pertama, khalifah atau imam harus dipilih bebas oleh kaum muslimin. Yang kedua, khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. Yang ketiga, setiap muslim layak menjadi khalifah asal memenuhi syarat. Yang keempat, khalifah bersifat permanen jika adil dan menjalankan syariat Islam. Yang kelima, khalifah sebelum Ali dianggap sah. Yang keenam, khalifah Ali dianggap sah, tapi setelah arbitrase dianggap nyeleweng. Yang ketujuh, Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari dianggap menyeleweng dan kafir. 8. Pasukan Jamal yang melawan Ali juga kafir. Yang ke-9, orang berdosa besar dianggap kafir. Yang ke-10, setiap muslim harus hijrah dan bergabung dalam golongan mereka. Yang nomor 11, muslim harus menghindari dari pimpinan yang menyeleweng. 12. Wa'ad dan wa'id. Yang ke-13, amar ma'ruf nahi munkar. Yang ke-14, memalingkan ayat-ayat mutasyabihat. Yang ke-15, Al-Quran adalah makhluk. Yang selanjutnya, yang terakhir, manusia bebas memutuskan perbuatannya bukan dari Tuhan. Di sini ada beberapa perkembangan Khawarij. Khawarij sendiri adalah satu sekte yang terkenal dengan ideologinya yang radikal. Di sini ada beberapa pengamatan Khawarij yang terpecah menjadi 1. 20 sekte menurut Baghdadi, 2. 18 sekte menurut Harus. Yang ketiga, 22 sekte menurut Al-Asy'ari. Beberapa karakter aliran Khawarij di masa kini. Yang pertama, 1. Mudah mengkafirkan orang. 2. Islam yang benar adalah Islam yang mereka pahami. 3. Mereka karena pemerintah dan ulama tidak sepaham dengan mereka, maka mereka memilih pemimpin dari golongannya. Yang terakhir, mereka bersifat fanatik dan menggunakan kekerasan untuk mencapainya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.